Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. IR Farida, MC6M. Saya Syifa Azahra, perwakilan dari kelompok saya, ingin mempresentasikan tentang review dan analisis perbandingan jurnal ilmiah. Berikut anggota kelompok saya. Yang pertama, saya akan membahas jurnal 1 yang berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok Ikan Cakalang di Tempat Pelelangan Ikan Tumumpa, Kota Manado. Pendahuluan, identitas Indonesia sebagai negara maritim yaitu suatu negara dengan luas perairan lebih besar daripada luas daratan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Perairan Indonesia menyimpan potensi sumber daya hayati dan non-hayati yang melimpah. Ikan merupakan komoditas hayati kelautan yang paling berpotensi. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumber daya hayati perairan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai overtebrata, penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan serta lingkungannya. Yang kedua, metodologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisis dengan logika ilmiah. Hasil dan temuan. Proses penangkapan ikan cakalang biasanya memerlukan sekitar 20-25 orang penggarap. Alat tangkap yang digunakan adalah jaring yang merupakan alat tangkap sah. Selamanya proses penangkapan ikan cakalang biasanya 3-5 hari dan paling lama hingga 7 hari. Proses ikan cakalang dalam satu kali trip biasanya 3 hingga 5 ton. Harga jual ikan cakalang di TPI rata-rata 20.000 per kilo. Jika ikan cakalang tidak habis terjual di TPI, maka akan dijual ke pabrik dengan harga lebih murah, yaitu 16.000 per kilo. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam proses penangkapan adalah sekitar 20.262.500 dan pendapatan nelayan pemilik untuk peroleh ikan cakalang sebanyak 5 ton adalah sekitar 19.934.375 rupiah, sedangkan untuk 25 nelayan penggarap sekitar 1.116.325 rupiah per orang. Diskusi. Pelangku rantai pasok terdiri dari nelayan yang menggarap ikan cakalang mendarat dan menjual ikan cakalang kepada pengepul di TPI. Pabrik yaitu perusahaan pengelola ikan cakalang dalam hal ini mendistribusikannya dari TPI ke pabrik yang bertempat di luar kota Manado. Pengepul yaitu distributor ikan cakalang. Dan terakhir, pengecer yang menjual ikan cakalang langsung kepada konsumen akhir. Terdapat 3 jenis aliran dalam rantai pasok tersebut, yaitu aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi. Di sini saya akan membahas aliran produk. Aliran produk pada rantai pasok ikan cakalang di TPI Tumumpa merupakan aliran yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir downstream. Ikan cakalang digarap oleh nelayan lalu didaratkan di TPI untuk lelang kepada pengepul atau dijual ke pabrik. Ikan cakalang dikemas dalam keranjang ukuran 75 kilo. Aliran selanjutnya dari pengepul ke pengecer. Pengepul memberikan ikan cakalang dari nelayan kemudian menjualnya kembali kepada pengecer di pasar. Ikan cakalang dikemas keranjang ukuran 60 kilo. Aliran produk terakhir dari pengecer ke konsumen akhir. Ikan cakalang yang dipasok dari pengepul kemudian dijual langsung kepada konsumen akhir yang datang di pasar. Yang kedua, aliran keuangan. Aliran keuangan adalah aliran yang mengalir dari hilir atau downstream ke hulu atau upstream. Konsumen akhir yang membeli ikan cakalang kepada pengecer dengan harga 12.500 per ekor. Selanjutnya, pengecer membeli ikan cakalang dari pengepul dengan harga 22.000 per kilo. Dan terakhir, pengepul membeli produk ikan cakalang dari nelayan dengan harga 20.000 per kilo dan pabrik dengan harga 16.000 per kilo. Keseluruhan aliran keuangan dalam rantai pasok ini menggunakan transaksi tunai. Yang ketiga, aliran informasi. Aliran informasi dalam rantai pasok ikan cakalang di TPI Tumumpa adalah aliran yang mengalir dari 2 arah, yaitu dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream dan dari hilir ke
downstream ke hulu atau upstream antar pelaku rantai pasok. Informasi yang diberikan adalah informasi tentang harga produk, kualitas produk, persediaan produk, dan jumlah pembelian. Pelaku rantai pasok dari arah hulu akan memberikan informasi tentang harga produk, kualitas produk, dan persediaan produk. Sedangkan pelaku rantai pasok dari arah hilir memberikan umpan balik seperti negosiasi harga, apresiasi, atau pengeluhan tentang kualitas produk, jumlah pemesanan, dan pembelian. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pelaku rantai pasok ikan cakalang di TPI Tumumpa terdiri dari nelayan, pengepul, pabrik, pengecer, dan konsumen akhir. Dalam hal ini, pabrik dijadikan cadangan nelayan. Apabila ikan cakalang tidak habis terjual di TPI, maka akan disalurkan ke pabrik. Pihak pabrik tidak mengikuti proses pelelangan dikarenakan pabrik telah menetapkan harga jual tersebut. Dalam rantai pasok terdapat 3 aliran, yaitu aliran barang, aliran keuangan, dan terakhir aliran informasi. Yang kedua, manajemen rantai pasok ikan cakalang di TPI Tumumpa masih belum optimal, dikarenakan jadwal berlabuhnya kapal yang tidak menentu dan belum ada kepercayaan untuk membangun kerjasama dan hubungan jangka panjang atau kemitraan dari nelayan dan pengepul di TPI Tumumpa. Yang terakhir, rantai pasok ikan cakalang di TPI Tumumpa diarahkan pada optimalisasi manajemen aktivitas pelelangan di TPI Tumumpa, yaitu dalam hal pengembangan sistem informasi pemenuhan permintaan yang lebih responsif, mempererat kemitraan nelayan yang berkelanjutan yang hasilnya akan mendukung kinerja rantai pasok. Selanjutnya, jurnal kedua yang akan dibacakan oleh Novelina. Yang kedua ada perencanaan manajemen proyek dengan metode CPM atau Critical Path Method dan PERT, Program Evaluation and Review Technique. Yang pertama ada pendahuluan. Manajemen proyek merupakan suatu pendekatan yang penting dalam mengelola proyek agar dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Hal ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penjadwalan proyek, terdapat berbagai kegiatan yang harus diperhatikan, seperti penentuan tenaga kerja, anggaran, dan bahan yang diperlukan. Selain itu, pengendalian proyek juga sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya, biaya, kualitas, dan jadwal proyek terkendali. Jika diperlukan, perubahan rencana harus dilakukan agar proyek tetap berjalan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada metodologi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini umumnya menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, hingga presentasi hasil penelitian. Pendekatan kuantitatif ini juga terkait dengan variabel penelitian yang fokus pada masalah-masalah terkini dan fenomena yang sedang terjadi pada saat ini. Dalam konteks penelitian perencanaan manajemen proyek, terdapat 3 tahap utama dalam manajemen proyek, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Tahap perencanaan mencakup penerapan sasaran tujuan untuk kegiatan proyek dan penentuan sumber daya manusia. Tahap penjadwalan berkaitan dengan tenaga kerja, anggaran, dan bahan yang diperlukan. Sedangkan tahap pengendalian mencakup pengawasan sumber daya, biaya, kualitas, dan jika perlu merevisi, mengubah rencana, atau mengelola ulang proyek agar tetap sesuai dengan waktu dan biaya yang telah ditetapkan. Dalam analisis proyek Museum XYZ, metode CPM dan PERT digunakan untuk menentukan lintasan kritis dan waktu penyelesaian proyek. Analisis sensitivitas juga dilakukan dengan pendekatan stokastik atau probabilitas untuk mengetahui parameter yang paling sensitif terhadap biaya proyek. Dengan demikian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk melakukan analisis perencanaan manajemen proyek dengan menggunakan metode CPM dan PERT, serta melakukan pengendalian proyek secara efektif. Selanjutnya ada hasil dan penelitian. Yang pertama, hasil dari perencanaan biaya dengan crashing project menunjukkan adanya kenaikan biaya pada metode PERT sebesar 89.965.000 dan pada metode CPM sebesar 115.775.313 rupiah. Kurva S dan Gantt chart digunakan untuk menentukan penjadwalan proyek dan bobot waktu.
Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan waktu terhadap penyelesaian proyek. Ditemukan bahwa setiap percepatan waktu selama 6 hari mengakibatkan kenaikan biaya proyek sebesar 1%. Yang kedua, dalam analisis proyek Museum XYZ, hasil dari metode CPM dan PRT menunjukkan lintasan kritis berada pada kegiatan ACEGHI PQRT. Waktu penyelesaian proyek dengan metode CPM adalah 102 hari, sedangkan dengan metode PRT adalah 129 hari. Yang ketiga, penelitian juga menggunakan teknik expert judgment dan analogous estimating dalam perencanaan proyek Museum XYZ. Teknik ini melibatkan penilaian dari ahli serta estimasi berdasarkan kegiatan sebelumnya dengan penyesuaian parameter seperti durasi, jam kerja, dan jumlah karyawan yang diperlukan. Selanjutnya ada diskusi. Yang pertama, perbandingan antara metode CPM dan PRT adalah penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kenaikan biaya antara metode CPM dan PRT. Meskipun metode CPM memiliki percepatan waktu yang lebih besar, namun kenaikan biaya pada metode ini lebih signifikan dibandingkan dengan metode PRT. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan tidak hanya waktu penyelesaian proyek, tetapi juga dampaknya terhadap biaya proyek. Yang kedua, ada penggunaan teknik expert judgment dan analogous estimating. Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk memberikan estimasi yang lebih akurat dalam perencanaan proyek. Diskusi dapat difokuskan pada keunggulan dan kelemahan teknik ini, serta bagaimana penggunaannya dapat memengaruhi hasil perencanaan proyek secara keseluruhan. Yang ketiga, ada analisis sensitivitas dalam pengendalian proyek. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa setiap percepatan waktu selama 6 hari mengakibatkan kenaikan biaya proyek sebesar 1%. Diskusi dapat difokuskan pada pentingnya pengendalian proyek dan bagaimana analisis sensitivitas dapat membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi parameter yang paling sensitif terhadap biaya proyek. Yang terakhir ada kesimpulan, metode CPM dan PRT digunakan secara efektif dalam analisis perencanaan proyek Museum XYZ. Kedua metode ini membantu dalam menentukan lintasan kritis, waktu penyelesaian proyek, serta pengendalian biaya proyek. Penggunaan teknik expert judgment dan analogous estimating memberikan kontribusi dalam estimasi yang lebih akurat dalam perencanaan proyek. Hal ini membantu dalam menyesuaikan parameter-parameter proyek seperti durasi, jam kerja, dan jumlah karyawan yang diperlukan. Analisis sensitivitas terhadap perubahan waktu dalam penyelesaian proyek menunjukkan bahwa setiap percepatan waktu selama 6 hari dapat mengakibatkan kenaikan biaya proyek sebesar 1%. Hal ini menekankan pentingnya pengendalian proyek dan pemantauan terhadap perubahan waktu agar biaya proyek tetap terkendali. Selanjutnya ada analisis antrian loket karcis Taman Marga Satwa Ragunan DKI Jakarta yang akan dibacakan oleh Si Patricia Mulya. Baik, saya akan membaca jurnal yang ketiga, analisis antrian loket karcis Taman Marga Satwa Ragunan di DKI Jakarta. Yang pertama, pendahuluan. Topik yang dibahas dalam jurnal ini adalah analisis antrian pada loket karcis Taman Marga Satwa Ragunan di DKI Jakarta. Fenomena antrian adalah masalah umum dalam industri jasa yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional penyedia jasa. Antrian yang panjang dapat menyebabkan pelanggan memilih untuk pergi ke tempat lain atau bahkan membatalkan niat mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Di sisi lain, penyedia jasa ingin meminimalkan antrian untuk mempertahankan pelanggan. Namun, upaya ini seringkali memerlukan investasi tambahan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola antrian yang terjadi di loket karcis Taman Marga Satwa Ragunan dan menentukan jumlah loket optimal yang harus dioperasikan pada hari libur dan hari biasa. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung untuk mengamati antrian yang terjadi di loket tiket Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Observasi ini dilakukan selama periode 1 Juni 2004 hingga 1 Juli 2004 dengan fokus pada hari libur karena pada saat itu antrian pengunjung sangat panjang dan data yang dikumpulkan mencakup jumlah kedatangan pengunjung, waktu pelayanan tiket, serta data biaya seperti biaya penambahan dan operasi loket. Selanjutnya ada teknik analisis data.
Analisis data dilakukan dengan mengukur parameter sistem antrian, termasuk waktu tunggu rata-rata, panjang antrian, waktu dalam sistem, dan utilitas server. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pertama menghitung parameter sistem berdasarkan data observasi. Selanjutnya untuk teknik analisis data yang nomor 2 itu menggunakan model M per S per I untuk menentukan jumlah loket optimal yang harus dioperasikan pada hari libur dan hari biasa. Yang ketiga, membandingkan biaya total operasi untuk jumlah loket yang berbeda guna menemukan solusi yang paling ekonomis dan efisien. Berikut adalah gambar struktur antrian. Selanjutnya ada hasil dan temuan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait dengan antrian di loket karcis Taman Marga Satwa Ragunan. Yang pertama itu jumlah loket optimal. Pada hari biasa, pengoperasian 3 loket sudah cukup optimal. Hal ini karena jumlah pengunjung tidak terlalu banyak, sehingga tidak terjadi antrian panjang. Pada hari libur, optimalnya adalah mengoperasikan 11 loket. Pengoperasian 10 loket menyebabkan antrian yang panjang dan menurunkan tingkat kepuasan pengunjung. Yang kedua, kinerja sistem antrian. Jika dioperasikan 10 loket pada hari libur, jumlah rata-rata pengunjung dalam antrian adalah 33 dengan waktu rata-rata dalam antrian 50 detik. Jumlah pengunjung dalam sistem pencapaian 43 pengunjung. Dengan mengoperasikan 11 loket, jumlah rata-rata pengunjung dalam antrian berkurang menjadi 6 pengunjung. Dan waktu rata-rata dalam antrian menjadi 8 detik. Jumlah pengunjung dalam sistem berkurang menjadi 15 dengan waktu rata-rata dalam sistem total 23 detik. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan pelayanan. Yang ketiga, analisis biaya. Biaya total operasional dengan 10 loket adalah 310.417 per pengunjung. Sedangkan dengan 11 loket biaya menurun menjadi 139.583,7 per pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penambah loket membutuhkan biaya awal yang lebih tinggi, secara total biaya operasional menjadi lebih rendah dengan 11 loket. Keuntungan ekonomis perusahaan dengan mengoperasikan 10 loket adalah sebesar 404 juta jika dioperasikan 11 loket. Keuntungan sedikit menurun menjadi 397.200. Namun, penurunan ini diimbangi dengan peningkatan kepuasan dan efisiensi pelayanan. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas. Pada hari libur, pengoperasian 11 loket terbukti lebih efisien dan efektif dibandingkan 10 loket. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah pengunjung dalam antrian dalam waktu tunggu yang lebih singkat, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas pelayanan. Berikut adalah tabel parameter sistem penggunaan 10 dan 11 loket. Lanjut kesimpulan, penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis yang signifikan bagi manajemen antrian di Taman Marga Satwa Ragunan. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengoperasian 11 loket pada hari libur merupakan jumlah yang efisien, mengurangi waktu dan panjang antrian, serta peningkatan kepuasan pengunjung. Ini memberikan panduan praktis dan bagi pengelola taman dan dalam merencanakan jumlah loket yang harus dibuka sesuai dengan volume pengunjung. Selain itu, meskipun biaya operasional meningkat dengan penambahan loket, efisiensi yang diperoleh melalui pengurangan waktu antrian dan peningkatan utilitas sumber daya menunjukkan bahwa investasi ini dapat diimbangi dengan keuntungan jangka panjang, termasuk peningkatan reputasi dan daya listrik taman. Selanjutnya ada analisis perbandingan yang akan dibacakan oleh Najwa. Selanjutnya ada analisis perbandingan. A. Analisis perbedaan. Pertama, pendekatan penelitian. Jurnal 1 menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami rantai pasok ikan cakalang di TPI Lumumpa.
Jurnal 2 menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis perencanaan manajemen proyek dengan menggunakan CPM dan PERT. Jurnal 3 menggunakan metode observasi langsung dan model antrian M per S per I untuk menganalisis antrian di loket karcis Taman Marga Satwa Ragunan. Yang kedua, ada metodologi. Jurnal 1 menggunakan analisis kualitatif untuk memahami interaksi dan hubungan antar pelaku rantai pasok. Jurnal 2 menggunakan analisis kuantitatif untuk menghitung waktu penyelesaian proyek dan biaya. Jurnal 3 menggunakan model antrian untuk menghitung tunggu, panjang antrian, dan biaya operasional. Ketiga, ada hasil. Jurnal 1 berfokus pada analisis kualitatif interaksi antar pelaku rantai pasok. Jurnal 2 berfokus pada analisis kuantitatif waktu dan biaya proyek. Jurnal 3 berfokus pada analisis kuantitatif efisiensi antrian dan biaya operasional. Yang keempat, ada kesimpulan. Jurnal 1 memberikan rekomendasi untuk meningkatkan hubungan antar pelaku rantai pasok. Jurnal 2 memberikan rekomendasi untuk mempercepat penyelesaian proyek dengan biaya yang optimal. Jurnal 3 memberikan rekomendasi untuk membuka loket tambahan pada hari libur. Adapun yang B, berkontribusi ke bidang. Jurnal 1 memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang rantai pasok ikan cakalang di TPI Tumumpa yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi ikan cakalang. Jurnal 2 memberikan contoh penerapan metode CPM dan PERT dalam perencanaan manajemen proyek yang dapat membantu manajer proyek dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Jurnal 3 memberikan model antrian yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem antrian di berbagai tempat wisata dan industri jasa lainnya. C. Implikasi praktis. Jurnal 1 temuan jurnal ini dapat digunakan oleh pelaku rantai pasok ikan cakalang di TPI Tumumpa untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan efisiensi distribusi. Jurnal 2, metode CPM dan PERT dapat diterapkan dalam berbagai proyek untuk meningkatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Jurnal 3, model antrian dapat digunakan untuk menentukan jumlah loket yang optimal, waktu tunggu yang wajar, dan biaya operasional yang efisien di berbagai tempat wisata dan industri jasa lainnya. D. Rekomendasi penelitian lebih lanjut. Yang pertama, melakukan penelitian tempat wisata lain dengan pola kunjungan yang berbeda untuk menguji generalisasi model dan metode yang digunakan. Yang kedua, mengevaluasi dampak jangka panjang dari perubahan yang diimplementasikan berdasarkan nilai penelitian. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor. Adapun kesimpulan dari review jurnal dan analisis perbandingan, ketiga jurnal memberikan kontribusi signifikan dalam bidang masing-masing. Jurnal 1 mengungkapkan bahwa manajemen rantai pasok ikan cakalang di TPI Tumumpa belum optimal karena ketidakpastian jadwal kapal dan kurangnya kepercayaan serta kemitraan jangka panjang antara nelayan dan pengepul. Jurnal 2 menunjukkan bahwa penggunaan metode CPM dan PERT dalam perencanaan proyek museum XYZ efektif dengan teknik eksperimen dan analogus estimating yang meningkatkan akurasi estimasi dan percepatan waktu proyek sebesar 6 hari, meningkatkan biaya proyek sebesar 1%.
Jurnal 3 menunjukkan bahwa penambahan loket di Taman Marga Satwa Ragunan meningkatkan biaya operasional, namun juga meningkatkan efisiensi antrian dan pemanfaatan sumber daya yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan reputasi dan daya tarik taman. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.